Di dalam setiap zaman, manusia selalu percaya bahwa mereka sedang hidup di era yang paling maju. Namun, sejarah mengajarkan bahwa sesuatu yang berbeda. Bahwa setiap kemajuan selalu membawa pertanyaan yang baru yang lebih mendalam. Seperti yang kita ketahui, bahwa kita hidup di abad ke-21 yang dimana dunia yang sekarang ini menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada zaman sekarang, kebebasan adalah hal yang paling utama. Namun, di balik kebebasan itu muncul sebuah pertanyaan yang mendasar. Apakah seluruh manusia di zaman modern ini benar-benar lebih mengerti tentang kebenaran atau justru semakin hilang arah? Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa sejak dahulu Indonesia tidak terlepas dari yang dinamakannya pelanggaran HAM. Maka dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana pergeseran nilai tradisional terjadi dalam sejarah dunia modern, serta bagaimana konsep HAM membentuk cara berpikir manusia saat ini. Namun, pembahasan ini tidak berhenti pada teori. Kita akan melihat salah satu contoh nyata sebuah isu yang tidak hanya bersifat global tetapi juga sangat personal, yaitu aborsi. Melalui isu ini, kita dapat melihat bagaimana konflik nilai tidak lagi berada di tingkat negara, tetapi sudah masuk ke dalam kehidupan individu. Untuk memahami dunia hari ini, kita harus kembali melihat sejarah terlebih dahulu. Setelah Perang Dunia II, dunia menghadapi kenyataan yang paling pahit bahwa manusia melakukan kekejaman yang sangat besar terhadap sesamanya. Namun dampak perang ini tidak hanya berhenti pada kehancuran fisik semata, dan dunia juga terpecah secara ideologi. Salah satu contoh terlihat jelas di negara Jerman, di mana Jerman terbagi menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, dengan sistem yang sangat berbeda. Perpecahan ini bahkan diwujudkan secara nyata melalui pembangunan tembok Berlin, yang bukan hanya membagi wilayah, tetapi juga membagi cara manusia memahami kebebasan, kebenaran, dan kehidupan itu sendiri. Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi konflik global yang dikenal sebagai Perang Dingin, di mana dunia tidak hanya bersaing secara militer, tetapi juga secara ideologi dan nilai. Sebagai respon terhadap kondisi ini, dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merumuskan prinsip-prinsip universal yang dikenal sebagai hak asasi manusia atau HAM. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, manusia mencoba membangun sistem moral global yang tidak bergantung pada budaya tertentu, tapi berlaku untuk semua. Namun, sejarah tidak berhenti di situ saja. Memasuki abad ke-21, globalisasi dan teknologi digital melalui platform seperti Instagram dan TikTok mempercepat penyebaran nilai ini ke seluruh dunia. Maka, nilai yang dahulu terbentuk secara perlahan dalam komunitas kini berubah secara cepat melalui media layar. Namun, disinilah paradoks itu muncul. Semakin besar kebebasan yang dimiliki manusia, maka akan semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Namun, sejarah menunjukkan bahwa tidak semua manusia itu siap. Akibatnya, kita tidak hanya menyaksikan perubahan nilai, tetapi juga sebuah krisis yang lebih dalam. Krisis inilah yang nilai itu sendiri. Dan krisis ini terlihat sangat jelas di dalam kehidupan manusia modern yang di zaman sekarang. Dalam masyarakat tradisional, nilai bukanlah sesuatu yang dipilih, melainkan sesuatu yang harus diwariskan. Manusia hidup dalam struktur yang jelas, misalnya keluarga, budaya, dan agama. Struktur ini bukan hanya mengatur kehidupan, tetapi juga memberikan arah bagi sebuah komunitas. Namun, dalam dunia modern, struktur tersebut mulai melemah.
Globalisasi dan perkembangan teknologi membuka begitu banyak pilihan. Akibatnya, individu tidak lagi sekedar menerima nilai, tetapi mulai memilih, bahkan membentuk nilai mereka sendiri. Salah satu isu yang bisa diangkat dari permasalahan ini adalah isu aborsi. Aborsi menjadi salah satu contoh yang paling jelas dari perubahan ini. Di dalam konteks modern, isu ini tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan medis, tetapi juga sebagai persoalan moral, sosial, dan bahkan identitas. Di satu sisi, pendekatan berbasis HAM ini menekankan kebebasan individu, bahwa setiap manusia memiliki hak atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Namun, di sisi lain, tradisional memandang kehidupan sebagai sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan. Disinilah konflik itu muncul, bukan sekadar konflik hukum, tetapi juga konflik yang lebih dalam tentang bagaimana manusia memahami kehidupan itu sendiri. Pertanyaan yang muncul bukan lagi siapa yang benar atau salah, tetapi apakah kebebasan dapat berdiri sendiri tanpa batas moral? Jika setiap keputusan dianggap sebagai hak, maka apa yang tersisa dari konsep benar atau salah? Apakah manusia benar-benar menjadi lebih bebas, atau justru semakin kehilangan arah dalam menentukan makna hidupnya? Menurut George R. Martin, dikatakan dalam bukunya bahwa kebebasan bukan hanya tentang membuat pilihan, tetapi juga tentang membayar harga dari setiap pilihan tersebut. Namun, dalam realita hidup modern yang zaman sekarang, tidak semua orang siap menghadapi konsekuensi itu. Krisis inilah yang tidak hanya terjadi di tingkat teori, tetapi ia hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kalangan generasi muda zaman sekarang. Banyak yang memiliki kebebasan, tetapi tidak memiliki arah. Banyak yang memiliki begitu banyak pilihan, namun tidak memiliki dasar yang cukup untuk memilih. Dalam konteks ini, media sosial seperti Instagram dan TikTok tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi wadah untuk membentuk sebuah nilai. Nilai tidak lahir lagi dari refleksi yang mendalam, melainkan dibentuk oleh algoritma yang menentukan apa yang kita lihat dan secara tidak langsung apa yang kita anggap penting. Akibatnya, identitas manusia modern menjadi sesuatu yang rapuh, mudah berubah, dan sangat bergantung pada pengaruh eksternal. Dalam hal ini, Indonesia berada dalam posisi yang paling unik. Di satu sisi, nilai-nilai tradisional yang dibentuk oleh keluarga, budaya, dan agama masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, arus globalisasi dan perkembangan teknologi membawa masuk berbagai cara pandang baru, termasuk dalam melihat isu-isu moral seperti aborsi. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa bagaimana konflik nilai yang sebelumnya bersifat global kini hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perdebatan mengenai aborsi tidak lagi hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi juga muncul dalam ruang-ruang diskusi lokal, baik di media sosial maupun lingkungan kampus maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara dua cara pandang. Yang pertama, di mana mempertahankan nilai kehidupan yang dianggap absolut dan menerima kebebasan hidup individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Akibatnya, banyak individu, terutama generasi muda, harus bergumul dengan pernyataan yang tidak sederhana di tengah-tengah dunia yang menawarkan begitu banyaknya perspektif. Sejarah tidak pernah memberikan jawaban yang sederhana, namun sejarah memberikan pelajaran bahwa setiap kebebasan membutuhkan arah dan setiap perubahan membutuhkan dasar. Dalam isu seperti aborsi, kita dapat melihat dengan jelas bahwa kebebasan tanpa refleksi yang mendalam dapat menimbulkan kebingungan, sementara nilai tanpa pemahaman dapat kehilangan relevansinya. Disinilah manusia modern dihadapkan pada tantangan yang sesungguhnya, bukan sekedar memilih, tetapi
memahami makna dari setiap pilihan yang diambil. Di abad ke-21 ini, manusia tidak lagi kekurangan kebebasan. Justru sebaliknya, manusia dihadapkan pada tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana menggunakan kebebasan tersebut dengan bijaksana tanpa kehilangan arah dalam memahami nilai kehidupan itu sendiri. Pembahasan mengenai pergeseran nilai tradisional ini dan pengaruh hak asasi manusia dalam masyarakat global pada abad 21 tentunya didasarkan pada berbagai sumber ilmiah dari bidang filsafat, sosiologi, dan politik. Salah satu kontribusi penting datang dari Francis Fukuyama melalui bukunya Identity. Ia menjelaskan bahwa manusia modern mengalami krisis identitas akibat melemahnya struktur sosial tradisional. Identitas yang dahulu bersifat stabil kini menjadi fleksibel dan sangat bergantung pada pengakuan sosial, sehingga individu cenderung mencari validasi eksternal, terutama melalui media digital. Yang kedua, pandangan ini diperkuat oleh Zygmunt Bauman dalam Liquid Modernity. Dalam bukunya ini yang menggambarkan bahwa masyarakat modern sebagai kondisi yang cair. Artinya dalam situasi ini, nilai moral, relasi sosial, dan identitas tidak lagi bersifat tetap, melainkan berubah-berubah. Kebebasan yang meningkat tidak selalu diiringi dengan kepastian, sehingga munculkan kecemasan eksistensial dalam menentukan arah hidup. Yang ketiga itu dari Jack Donnelly yang dalam bukunya Universal Human Rights in the Theory and Practice menjelaskan bahwa konsep HAM dirancang sebagai prinsip universal untuk melindungi martabat manusia. Namun ia juga menekankan bahwa penerapan HAM sering menghadapi tantangan etika berhadapan dengan keragaman budaya dan nilai lokal. Yang selanjutnya dalam buku The Clash of Civilization dari pandangan Samuel P. Huntington yang berargumen bahwa dunia pasca Perang Dingin tidak menjadi lagi homogen, tetapi justru mengalami benturan antara peradaban. Nilai-nilai Barat termasuk konsep HAM sering kali berbenturan dengan nilai tradisional dari berbagai masyarakat. Yang kemudian itu sebagai dasar normatif perkembangan HAM, modern juga tidak dapat dilepaskan dari perserikatan bangsa-bangsa. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa PBB sangat mengambil alih dalam hal ini melalui dokumen Universal Declaration of Human Rights. Dokumen ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, interpretasi terhadap hak tersebut tetap dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Melalui berbagai perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa pergeseran nilai abad ke-21 tidak hanya merupakan perubahan sosial biasa, melainkan sebuah transformasi mendalam yang melibatkan identitas, kebebasan, dan cara manusia memahami nilai kehidupan itu sendiri.